Ternyata cukup banyak ya seller yang jualan di kategori sendal atau sepatu atau sneakers, teman-teman. Belakangan banyak banget seller-seller yang mengundang gua ke kantornya mereka atau mungkin konsultasi secara online, di mana ketika gua cek ternyata tokonya kebanyakan jualan di kategori sendal, kategori sepatu, kategori sneakers. That's why di video ini gue bakal kasih tau kalian gimana caranya biar kalian bisa sukses jualan sendal, sneakers atau sepatu, dan gimana yang harus kalian lakukan supaya ya kalian bisa meng-up toko kalian supaya bisa mendapatkan orderan yang lebih maksimal. Gue memberikan analisa dan tips marketing untuk toko online mereka yang berjualan di kategori tersebut. Jadi gue rasa ini akan jadi pembahasan yang menarik untuk kalian yang jualan di kategori ini. Kalau misalnya kalian tidak jualan di kategori ini, it's okay teman-teman. Karena ya mungkin saja tips-tips yang akan gue berikan ke kalian bisa kalian praktekkan di toko kalian meskipun kalian tidak menjual di kategori ini. Oke guys, tapi sebelum itu gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini gratis untuk kalian semua. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasan mengenai gimana caranya bisa mengoptimalkan jualan di kategori sendal, sepatu, atau sneakers. Pokoknya persepatuan lah. Let's go. User generated content. User generated content sendiri sebenarnya udah banyak seller yang tahu. Namun tahu doang tapi tidak dipraktekkan, atau mungkin tidak tahu istilahnya, atau mungkin tahu tapi tiba-tiba lupa. Oh iya, ada jenis tipikal marketing yang seperti ini nih. Kebanyakan cara ini digunakan ke seller online shop di luar dari marketplace. Misalnya jualan di Facebook, Instagram, maupun website. Tapi dengan sentuhan strategi marketing, kalian bisa pakai cara ini. Jadi, User Generated Content atau UGC itu sebenarnya apa sih? Itu adalah review yang diberikan oleh customer, itu bisa berupa video, foto, testimoni, blog, live stream, review, dan maupun podcast. Sebagai contoh, customer memberikan review atau ulasan menggunakan foto atau video. Akan menarik perhatian traffic yang datang ke produk jualan kamu. Seperti yang kita tahu, bahwa customer di online itu sering banget membaca review. Makanya, kalau ada foto atau video yang di-review, akan jauh lebih bagus. Nah, jika customer bisa memberikan video yang menarik atau foto yang menarik, ini akan membuat potensial customer kamu juga jadi lebih suka dengan produk yang kamu jual. Maka buatlah customer kamu memberikan review dan berikan voucher atau koin cashback bagi yang sudah memberikan review bintang 5 dan beserta dengan foto atau video. User generated content. Nah, biasanya kalau misalnya kita hoki, ada nih tipikal-tipikal customer yang suka memberikan review-review dalam bentuk foto maupun video. Tapi kalian bisa membuat campaign di mana kalau misalnya ada customer kalian yang sudah pernah belanja, kalian bisa buat mereka untuk memberikan review, lalu kalian bisa kasih hadiah. Hadiahnya bebas, boleh berupa produk, berupa voucher, atau berupa koin cashback. Yang dimana tujuannya adalah supaya mereka bisa memberikan review sebanyak-banyaknya. Karena ingat, user penjual di online kebanyakan kalau beli produk itu maunya lihat review terlebih dahulu. Jadi kalian bisa maksimalkan dari user generated content. Lifestyle foto konsep. Nah, kebanyakan kalau kita lihat, seller online itu kalau jualan sepatu atau sendal, pasti cuma background putih atau cuma background polosan saja. Nah, ini tuh harus dikondisikan juga dengan produk jualan kalian. Sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya dengan konsep foto seperti ini. Cuman kalau bisa lebih bagus, kenapa tidak? Nah, kalau misalnya kalian lihat pada contoh gambar di sini, ini fotonya biasa aja kan, tapi tetap masih bisa laku 10.000 plus untuk produk tersebut. Nah, ini gimana kok? Teman-teman, kita memang nggak boleh terlalu melihat dari satu sudut pandang saja. Memang ada tipikal seller yang bisa menjual produk yang cukup banyak atau banyak sekali, walaupun dia tidak memakai foto konsep yang akan gue sampaikan, teman-teman. Mereka kadang memakai foto konsep asal-asalan, atau mungkin tidak ada desainnya, atau sebagainya. Tapi kok tetap penjualannya bisa laku-laku saja. Dan ingat, yang harus kalian catat adalah kapan seller ini mulai berjualan dan apakah produk jualannya itu banyak SKU-nya. Nah, kita tidak bisa mematok toko kompetitor juga. Banyak tips marketing yang lain dan cara yang akan gue lakukan serta akan gue kasih tahu kalian ini berdasarkan algoritma yang terbaru. Jadi, teman-teman, memang terkadang ada tipikal-tipikal marketing yang lain, teman-teman. Mungkin dia tidak bermain di foto, atau mungkin seller ini sudah berjualan cukup lama, atau mungkin SKU-nya itu cukup banyak sehingga lakunya ya bagus-bagus aja untuk produknya. Namun di sini gue tentu saja akan memberikan kalian tips foto produknya tuh kayak gimana sih biar lebih optimal jualan kalian. Membuat foto produk seperti ini akan menarik perhatian potensial customer. Bahkan produk juga bisa terlihat lebih premium. Jadilah unik di mata customer. Nah, sebenarnya dengan desain foto tersebut itu lebih catchy,
lebih terlihat premium, dan terlihat beda dari toko-toko kompetitor, sehingga customer atau potensial customer bisa melirik produk kamu dan at least mendapatkan klik terlebih dahulu. It's okay teman-teman, yang penting dia klik, dia bisa lihat-lihat dulu nih produk kita atau masuk ke dalam toko kita untuk lihat-lihat produk. Kali aja bisa jadi check out atau mungkin jadi nge-follow kita atau mungkin nge-wishlist terlebih dahulu. It's fine. Ads selection. Mau mendapatkan feedback positif setiap bulannya ketika jualan di kategori sendal atau sepatu, atau mau mendapatkan feedback yang seperti ini? Kalian bisa lihat dari bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Dari keempat bulan tersebut, naik terus ya. Percaya atau tidaknya, itu hak kalian masing-masing. Namun dalam permainan kategori sendal atau sepatu, ada keunikan tersendiri. Kenapa? Karena keywords atau kata kuncinya sedikit alias tidak banyak. Sebagai contoh, sepatu sneakers. Sneakers sendiri kata kunci yang bisa dipakai untuk iklan apa? Ya sneakers. Terus mau apa lagi? Nah di sini poin pentingnya. Kalian tidak harus berpatok pada kata kunci tersebut. Terus gimana cara bermainnya? Gimana pemilihan kata kuncinya? Jangan terlalu berpatok pada respon produk kalian. Kenapa? Karena customer yang datang dari traffic ads kalian, mereka punya hak untuk memilih SKU aktif di toko kalian. Kalau kalian iklanin 3 produk, ternyata respon dari iklan tersebut punya feedback yang kurang bagus, ya dapat penjualan sih, tapi boncos. Jangan khawatir, karena customer yang datang bisa saja belanja ke produk yang lain di toko kalian. Traffic memang paling penting, jadi jangan heran untuk kata kunci yang contohnya misalnya sneakers, flat shoes, atau sepatu, respon tiap produk, walaupun bitnya sama untuk iklan dan keywords-nya, tapi bisa beda-beda responnya. Namun yang pasti, pengunjung yang datang itu tidak akan sia-sia kok. Jadi tetap dihajar saja. Kalian ngerti poin dari gue ya? Meskipun kalian menggunakan selection keywords yang kayaknya itu-itu aja, karena kan mau apa lagi keywords-nya? Memang tidak banyak kalau jualan di kategori ini. Judulnya, keywords-nya flat shoes, sneakers, sepatu. Apalagi, ya nggak ada, itu aja untuk kata kuncinya. Tapi kenapa respon tiap produk beda-beda, walaupun bitnya sama? Padahal ya produk yang kita jualan juga sama. SKU kita rata-rata sneakers semua. Jadi mau kayak gimana? Nah, makanya gue bilang, tidak usah terlalu berpatok pada respon dari iklan. Karena traffic yang datang mungkin saja bisa belanja produk-produk yang lain. Karena biasanya, untuk tipikal customer yang di kategori sendal atau sneakers atau sepatu, dia akan masuk ke toko, dia akan lihat-lihat dan mungkin check out barang yang lain. Sedangkan di data iklan tidak terhitung sebagai penjualan karena dia belinya produk yang lain atau mungkin dia check outnya nanti. Jadi hajar dulu saja, it's fine. Baik lagi kalian mau pakai triknya yang mana, karena semua trik marketing bisa kalian gunakan, cuman 3 ini yang bisa gue sampaikan ke kalian. Nah, itu adalah 3 tips buat kalian seller online yang jualan di online shop dengan kategori tersebut ya. Semoga terbantu. Oke guys, thank you guys yang sudah menonton video ini sampai detik ini, sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Itu hanya untuk kebutuhan pembelian digital course gue yang video-video online. Dan kalau misalnya pengen gue datang ke kantor kalian, atau mungkin kalian ingin tokonya gue cek, atau mungkin ingin memakai jasa gue untuk gue konsul tokonya, nah itu bisa pertemuan online atau offline, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini teman-teman. Tapi mohon maaf, nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, bukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan mohon maaf juga kalau misalnya admin gue lama membalasnya karena ya chat yang masuk cukup banyak. Kalau misalnya teman-teman chat masih belum dibalas dalam waktu beberapa hari, teman-teman diperbolehkan untuk chat lagi, tapi jangan spam ya. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.